Hai Besti, welcome back di Besti Edition. Apa kabar semuanya kalian yang di rumah, yang lagi nonton semuanya. Anyway, aku mau ngasih tau nih, kita bentar lagi ada program baru di Bun Lifetainment. Kira-kira ada yang bisa tebak gak? Bisa tulis di kolom komen. Nah, hari ini aku seneng banget karena kedatangan bintang tamu. Ini legend-legend dalam industri film. Ini dia, ada... Ada Bapak Fedi Nuril. Halo. Ada Ibu Yati, ada salah Ibu Yeni. Maaf Bu, ya Allah jadi lupa. Tante, ini temennya belum Mama. lahir sih kamu ya. Kenapa? Kamu belum lahir sih waktu itu ya. Iya, bener Tante. Ini temennya Mama, katanya sekarang lagi gaulnya sama Mama. Iya kan? Ada ini Ibu juga, seorang ibu. Di sini juga jadi seorang ibu. Ibu Ciki. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal ini, pembahasannya adalah temanya Everything Happens for a Reason. Karena kan pasti Tuhan itu maha pembolak-balik keadaan. Nah, kadang kita sulit, kadang kita senang, semuanya itu kan pasti ada naik turunnya. Tapi gimana kita selalu bersabar seperti orang-orang yang ada di depan aku, Cie. Seperti aku juga lebih bersabar dengan suaraku sendiri. Jadi mohon maaf ya, ini ada polusi suara ya. Yang di Jakarta ini lagi ada polusi udara. Ini suara lagi terkena polusi. Tapi nggak apa-apa, tetap kita ngobrol-ngobrol. Cuman boleh request jawabannya agak panjang ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih topik hari ini, aku mau kepoin dulu nih 3 orang legend-legend di dunia perfilman. Kalau Tante kan legend dari zaman berapa Tante pertama kali? Aku mulai di dunia film dari sejak tahun 1974. Umurku Aku di mana 14 ya? tahun. Kamu masih dalam perut kali ya? Belum. Bapak udah lahir? Belum juga sih, berapa? 74. Berapa? Mami? 1974. 1974. Oh iya, aku sih belum. Belum. Belum lahir. Kayaknya lahir. kakak tertua aku juga belum lahir sih. 74 itu udah main film? Dah, Dia umur berapa itu Tante? umur 14 tahun. Wih. 14 tahun udah mulai main film. Film. Waktu itu berarti mamaku dulu main film juga, berarti main. Tapi gak Kenal- ketemu. Oh, beda Nggak ketemu, generasi. Iya. Berarti yang mana tuh yang lebih duluan Tante? Aku 74, pokoknya di era 80-an. Itu gabung-gabungnya tuh sama Yati Octavia, terus Roy Martin yang jadi partner aku. Jadi zaman itu ya. Zaman itu tahun 80-an. Nah, ini juga sepasang. Ini kan ceritanya di sini sepasang kan. Iya. Yang udah lama juga nggak main film. Kalau aku film ya udah lumayan lama sih. Terakhir tuh aku film 2018 kayaknya. Terus baru main film lagi sekarang. Tapi sebelum ini sih aku udah sempat ada sinetron juga sebenarnya. Ya kalau film tapi udah Kalau film lumayan udah lama. Bapak Fedi? Terakhir sebelum pandemi sih, film yang tayang di bioskop ya. Sampai sekarang jadi ya. Jadi tayangnya di OTT ya? Tayangnya di OTT, tapi ada juga yang nggak tayang-tayang. Jadi Tapi dibayar kan? iya, alhamdulillah. Kenapa? Mau curhat dulu? Boleh? Iyalah, jadi ya hitungannya jadi lumayan lama juga ya, mungkin 5 tahunan nggak muncul di bioskop. Oh lama juga ya? Iya jatuhnya, tanpa disengaja sih. Kenapa tuh? Bukan Jadi, sok ngilang gitu, tapi memang ya ada pandemi kan, jadi syuting agak susah, terus tayang di bioskop juga nggak bisa, jadi lamanya gara-gara situasi aja. Jadi produsernya ini nyari artis-artisnya yang ngilang. cari yang hilang. Timbul lagi gitu kayaknya. Udah lama nggak tampil. Timbul lagi. Tapi by the way ini ada yang menarik karena ini ada screenshotan tweet lucu katanya dari Bapak Fedi Nuril. Nih kita lihat, ini beneran bukan sih? Oh iya, Bener. ya itu tweet aku. Tuh gimana dengan banyaknya film horor yang lagi tayang di bioskop, ternyata orang-orang lebih takut kalau gue main film poligami lagi. Kenapa tiba-tiba ngomongnya begitu? Karena Dapat ilham dari mana? jadi sebenarnya ada promo film yang baru mau syuting. Film orang lain nih, tahu di tag ke aku. Ini sih kayaknya yang pas yang main Fedi Nuril gitu. Janganlah ntar ceritanya jadi poligami gitu kan. Terus pas baca nimbrung aja, emang kenapa? Aduh udahlah bang, capek ngeliat abang poligami segala macam. Ya, akhirnya punya ide, kayaknya di antara film horor yang lagi tayang, orang-orang lebih takut lihat gue main film poligami lagi. Oke, jadi berapa kali main film poligami? Berapa kali? Kalau di total sih 4. Banyak lah. Tapi itu kan dalam satu franchise yang sama. Oh, itu satu Kayak franchise yang ada sama. Cinta 1, ada Cinta 2, Surga 1, Surga 2. Jadi 2 dong berarti sebenarnya kalau secara mungkin film 2. lebih tepatnya 2 sih. Tapi secara film. kali 2 gitu kan. Iya gitu. Jadi ternyata poligami lebih serem dari kuntilanak.
Ya mungkin gimana ibu-ibu? Gimana kira-kira rasanya? Tapi Lebih poligami tuh mendingan enak ketemu apa kuntilanak apa di poligami? Poligami tuh enak apa enggak? Ya, Enak juga kali. nggak tahu ya kan di film ceritanya aku poligaminya bingung ya. Apa nggak Yang penting terlihat nggak beneran, yang yang itu. penting Tapi kan Iya, yang bener. penting film yang ini bukan itu, bener kan? Mesti nonton Nggak. dulu dong. Mesti nonton kalau mau tahu gitu. Jadi ada unsur-unsur juga. Ya nonton lah. Oke, tapi sebelumnya ini kan udah lama nggak main film. Ya. Terus tiba-tiba main film lagi. Kenapa mau film yang ini? Apa karena memang suka ceritanya atau karakternya atau memang gimana? Mungkin dari tante dulu. Yang udah jelas sejak 11 tahun yang lalu nggak pernah main film, aku tuh mesti jatuh cinta dulu sama cerita filmnya. Jadi boleh dikatakan Air Mata di Ujung Sajadah membuat aku jatuh cinta lagi sama film. Jadi aku mau terima. Jadi yang sebelum-sebelumnya kalau ditawarin itu nggak jatuh cinta tante? Kebenaran aja nggak cocok ceritanya. Yang ini cocok? Yang ini cocok. Kenapa? Pemain-pemainnya cocok. Karena pemain-pemainnya cocok. Karena juga produsernya ulet banget gitu. Maksanya maksa ulet, baik, Pelan gitu maksudnya. pelan, Ya, ulet. Pelan tapi pasti gitu ya? pelan tapi pasti sabar gitu. Aku bilang aku baca dulu ya ceritanya ya, sampai 2 kali 3 kali. Pokoknya kalau Bunda main, aku pengen banget Bunda main sama aja aku membahagiakan ibuku. Kok sampai ada kalimat seperti itu aku langsung kesentuh gitu loh. Dia kepingin aku main karena dia ingin membahagiakan ibunya. Kan lucu banget ada produser sweet gitu kan. So, jadi akhirnya renyuh. Iya, jadi senang main. Terus kebetulan juga pemainnya asik-asik. Ada Titi Kamal, ada Citra Kirana, ada Fedi Nurin. Tadinya aku pikir juga ini jangan-jangan cerita poligami gitu kan. Kok ceweknya dua, cowoknya satu gitu ya? Iya, gitu kan. Ya, ngeliat muka aku langsung mikir gitu, dia lagi nih. Iya, yang satunya punya anak, terus anak jadi rebutan gitu kan. Iya. Satunya lain. Pokoknya tanggal 7 mesti nonton loh. Bentar lagi minggu depan ya. Nah kalau mungkin kalau Ibu Ciki dan Bapak Fedi gimana? Kenapa akhirnya mau? Sama kalau aku ceritanya sih, biasanya kita kalau nonton film kan ada protagonis, antagonis, dan penonton cenderung akan dukung protagonis kan. Setuju. Nah ini nggak ada yang antagonis. Dan kita Jadi baik memang semua mau ini. bikin penonton bingung mau dukung yang mana gitu. Jadi seru. Jadi selama nonton akan terus penasarannya gimana Udah gitu. pada nonton berarti kan ini hasilnya? Udah, Udah. kita udah lihat. Siapa yang nangisnya paling banyak? Oh, yang paling banyak Orangnya nangis. nggak ada nih. Iya. Titi. Iya. Buti kan pasti. Iya jadi Dia mah nonton itu aja pasti dia ngomong aja sedikit nangis ini dia kan. ada cerita lucu waktu kita gala premier di Solo. Kan pasti pas lagi nonton bareng ada dokumentasi yang nyari nangisnya paling mewek kan. Dicari terus tiba-tiba gue juga ikut lihat-lihat tapi pas nemu satu titik bilang ada satu orang tuh yang harus lo shoot nangisnya mewek banget. Titi Kamal ternyata. Pemainnya sendiri. Padahal dia yang main gitu. Oh udah tahu ceritanya. Iya gitu. Udah tahu nanti ujungnya gimana. Akhirnya begitu acara selesai, penonton tepuk tangan berdiri, semuanya juga pada penasaran ada apa sih nengok ke belakang titiknya masih yang Masih nangis. Aku aja dari sekian puluh film nggak pernah lo nonton film tuh nangis sendiri. Baru kemarin nonton film sendiri Nangis sendiri. sendiri. Belum pernah terjadi. Padahal filmku juga banyak yang drama-drama nangis ya. Tapi kalau nonton biasa-biasa aja gitu. Kalau ini nggak tahu deh. mungkin karena Kesentuh termin terakhir belum turun kali. Enggak, udah lunas Oh, udah semuanya. lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Ciki apa mungkin cerita apa sih yang kayak bikin klik banget gitu? Karena memang ceritanya tuh kuat banget sih Mbak di sini. Terus tentang perjuangan seorang ibu dan anak, tentang keluarga, itu yang bikin kayaknya tuh memang sedih banget deh kalau udah soal anak ya. Ya apalagi kita ibu-ibu baru nih ya, rasanya itu pasti bakal terenyuh banget gitu. Dari proses readingnya sampai syuting di lokasi sampai nonton pas gala premier kemarin emang nangis sih. Nangis terus ya? Nangis terus, sedih banget. Ini apa menarik karena biasanya tuh film-film sedih yang kemarin-kemarin itu mungkin yang udah pernah di jalan itu kan semuanya urusannya cinta gitu. Yeah. Kalau yang ini tuh kan spesifik kayak Tentang tentang keluarga, anak, tentang keluarga. Mungkin ada yang mau di-spill nggak sih ceritanya tuh seperti apa, karakternya nanti kalian Sesuai seperti apa? judulnya sih ya, Air Mata di Ujung Sajadah. Itu kan tapi kan kalau ngelihat dari judulnya aja kan kita belum bisa menerka-nerka itu tuh filmnya tentang apa gitu kan. Iya. Kayaknya tentang doa aja lah pasti gitu, tentang pasti sedih gitu, judulnya itu udah Air Mata. Gimana nih? Kalau di medsos sih kalau cuma dengar judulnya, pertanyaan yang muncul tuh kenapa netesnya di ujung
air matanya. Padahal bisa di mana aja Kenapa nggak di sebenarnya. tengah atau gimana Iya. Kan gitu kalau kita kan. sujud kan di tengah kan. Iya. Iya dong. Biasanya. Tergantung gede sejadahnya sih. Kalau Soalnya banyak kecil yang ya bisa di ujung. Soalnya gitu. banyak yang travel size sih sekarang, Iya, yang kecil, travel jadi kan size. pas di pala. Atau kan kalau yang jamaah tuh suka disampingin tuh biar Iya, dapat dua. dapat dan- Jadi dapat ujung. Dapat ya, ujung. dapat ujung. Tapi bukan Setuju. itu sih inti ceritanya. Betul. Ya udah ceritanya nih apa nih yang mau di-spill mungkin Versi pendek, versi panjang. terserah. Aku kan emang disuruh banyak puasa ngomong, jadi kalau mau ngomong silakan. Sekalian sama karakternya kalian jadi apa? Oke, jadi versi pendeknya ya. Ini tentang pasangan suami istri Arif dan Yumna yang mengadopsi anak dari anak itu lahir sampai 7 tahun kemudian ibu kandung anak itu datang dan minta anaknya lagi. Ibu kandungnya ini Titi. Ya, ibu Diperanin kandungnya sama itu Titi Kamal. Terus? Langsung terus. Nanti Terus di sini sekarang diceritain versi- semua versi panjang. Versi panjang, mungkin Nah ini Anta mau ibu kasih ini ada yang versi jadi panjangnya? ibuku. Oh, Jadi eyang. ibu. Jadi eyang. Jadi eyangnya. Sesuai dengan usia. Pesannya apa sih dari film ini yang mungkin yang pengen disampaikan atau mungkin yang bisa dipetik dari pemainnya pastinya gitu yang udah tahu ceritanya. Jadi kalau kenapa tadi aku bilang seru karena nggak ada yang antagonis ya. Jadi bayangin aja Akila yang diperanin Titi Kamal. Dia itu waktu bayinya lahir, dia tidak sadar diri dan ibunya Akila ini ngasih anaknya ke Arif dan Luna. Keluarga. Kenapa tuh dikasih? Karena nggak di orang tuanya Akila tuh kayak tidak menginginkan anaknya belum siap untuk menjadi seorang ibu, pengen mengejar mimpi prestasinya. Lah, bapaknya kemana? Meninggal. Bapaknya meninggal, kecelakaan. Nanti Mbak Gigi nonton deh tanggal 7. Oh ya, aku jadi banyak. Ini jangan kepancing-kepancing jadi lengkap di sini. Tenang aja, tenang aja. Tapi seru sih Udah, Banyak ceritanya. kejutannya kok. Ini pemain di sini udah biasa nge-spill tanpa harus jadi spoiler ya. Tuh. Iya. Nah, jadi begitu Akila sadar, dinanya anakku mana? Anakmu meninggal waktu melahirkan. Padahal dikasih ke kami kan, dan makanya kami disuruh pergi dari Jakarta, jangan balik lagi dan rawat seperti anak kandungmu sendiri. Nah, 7 Itu tahun berarti kemudian. udah dipersiapkan waktu itu pas mau dikasih itu. Iya, Udah. dipersiapkan. Iya. Ini nanti kamu akan ini mau adopsi anak kayak gitu. Iya. Mungkin si Kamu ibunya pindah tuh jauh kayaknya dari memang Jakarta. udah niat. Karena Siapa yang memang jadi nggak ibunya? setuju. Tante Tuti Kirana. Iya. Nah, jadi Tapi itu juga 7 bukan tahun. antagonis ya. Iya. Sebenarnya bukan antagonis ya. Ya kan? semuanya. Iya. Karena kan pastinya setiap orang tua itu kan salah, maksudnya dengan cara yang menyakitkan atau enggak, tapi sebenarnya tujuannya kan sebenarnya baik buat anak Baik, dia dia sendiri. mikirin anaknya gitu. Nah 7 tahun kemudian ibunya Akila nih yang sekarat dan dia bilang anakmu itu sebenarnya masih hidup dan dia tinggal di sini. Dikasih tahu, ya udah dia datang. Makanya kan kalau dibilang ibu yang menelantarkan anak tidak, karena dia nggak tahu kalau dia bilang jahat. anaknya udah meninggal. Dan ini orang tua angkat yang sudah Sudah sangat mendambakan mencintai. anaknya. Nah, jadi mendambakan Ya udah anak sayang juga. banget juga sama anaknya. Nah itu jadi dan Jadi anak perang yang batin bagaimanapun aja. anak belum bisa memutuskan kan. Nah di situ serunya. Antara ibu kandung dan ibu angkat. Bisa. Oke, ini biar makin nggak penasaran, mungkin besi-besi di rumah kita mau lihat dulu nih trailernya sama-sama. yuk. Selamat ulang tahun, anakku sayang di surga. Anak mama udah besar nih. Bi, mama kenapa? Akhirnya anakmu masih hidup. I love you. Akila, saya Yumna, mamanya Baskara. Kalau mau diajari nyanyi, gimana kalau manggilnya ibu? Kenapa Baskara love sama ibu? Karena ibu baik dan juga ibu cantik. Saya rindu sama Baskara, Mbak. Rindu? Bagaimana Mbak bisa merindukan seseorang yang nggak pernah hadir dalam hidup Mbak? Sepi hati terjadi. Kalau Mbak yang tetap ingin mengambil Baskara dari kami, akan banyak hati yang hancur di rumah ini. Kamu ini ayahnya, Mas. Seorang ayah seharusnya bertahan untuk melindungi anaknya. Dia anak kandung saya. Ada darah dan daging saya mengalir di tubuhnya. Tapi ada keringat dan air mata saya yang menemaninya selama 7 tahun. Dia mau mengambil Baskara. Aku nggak tahu. Dia bilang dia cuma mau ketemu sama anaknya. Anak kita, Mas. Susu bas, Mbak. Saya bukan pembantu. Kan kamu yang bilang, apapun situasinya, kita tidak boleh mengotori hati nurani kita. Baskara itu rezeki dari Allah. Kalau diambil, kita harus ikhlas. Aku tetap diam. Ku
bagaimana semua ini akan berakhir, Bu. Belum apa-apa udah sedih ya. Sedih. Kalau lihat Titi udah nangis juga dia. Ah? Kalau lihat Titi udah nangis juga lagi dia. Oh dia cuma nonton trailernya aja pasti nangis. Iya, sedih banget. Tapi memang kita nonton trailernya aja udah bisa merasakan gimana bergejolaknya, apalagi seorang ibu gitu ya. Iya. Rasain juga orang lain gitu. Ibaratnya kan si Akila ini kan orang lain yang punya anak tapi harus dipisahkan, tapi anaknya sama diri sendiri. Mungkin mau kasih apa ya, kayak kalau seandainya Ciela. Ya kan walaupun enggak dong, seandainya ini terjadi mungkin salah satu di antara kalian mau gimana? Ya, pertama sih amit-amit Iya. ya, Ya, jangan sampai kejadian. Bener. sampai kejadian. Ya kebayang juga sih. Kalau menurutku, aku juga nggak bisa bayangin betapa peranku di sini Yumna tuh betapa dia kayaknya lapang banget gitu untuk bisa legowo, untuk bisa ya udah deh nggak apa-apa, ayo kenalan sama ibu kandungnya. Gitu kan berat ya. Iya. Berat banget kan, kayak ada rasa ketakutan ya, aduh takut nih anak gue diambil, udah sayang banget, udah ngegedein selama 7 tahun, tapi ya biar gimana pun itu ibu kandungnya, dia harus tahu gitu. Dia Jadi punya hak memang untuk perang tahu. batin banget untuk Perang seorang batin. ibu. Mungkin Tante, kalau seandainya berbuat apa Tante? Ya kadang-kadang kita harus menyadari dan meyakini bahwa anak itu memang menjadi urusan Allah. Jadi segala ujian itu tetap harus disyukuri dan kita harus menerimanya juga dengan legowo. Ini juga yang menjadi karakternya Yumna, juga Akila. Akhirnya mereka sadar sebagai perempuan dan sebagai ibu, ya ini kodrat dan takdir yang harus sama-sama ikhlas menjalankannya. Wah ini kayaknya ini harus banget ditonton ya sama, nggak mungkin nggak cuma buat ibu-ibu aja, mungkin buat bapak-bapak, buat anak muda juga. Jadi tahu perjuangan seorang ibu tuh kayak gimana nih. Mungkin besti-besti nih bisa dikasih tahu dong kira-kira mulai tanggal berapa nih nanti bisa nonton? Tanggal 7 September. 7 September Di di bioskop terdekat dan kesayangan kalian, Cil. Tuh dicatat ya tanggalnya, besi-besi jangan sampai ketinggalan. Kalian ajak semuanya, teman-teman, mungkin mau ngajak keluarga juga, karena ini sebenarnya filmnya film keluarga ya. Iya. Ini batasan umur 13 tahun. 13 tahun ke atas. 13 tahun ke atas. Jadi mungkin biasanya anak-anak yang udah mulai beranjak dewasa mungkin harus diajarkan bagaimana dengan orang tua. Mungkin ini bisa diikut juga ya, nonton bareng gitu ya. Mungkin ajak ibu kita, tante, semuanya bisa nonton bareng sekeluarga. Sama ibu sambung aja bisa cinta. Iya. Ya karena sebenarnya anak-anak itu tuh yang penting dipenuhi kasih sayangnya. Iya. Dia ya insya Allah nggak akan kemana-mana juga gitu. Nah tadi kan kita udah salvok sama acting yang keren-keren. Nah penasaran juga, ini kan udah bertahun-tahun kan kerjanya baca skrip. Kadang-kadang dibutuhkan artikulasi, nada, kadang disuruh ngomong cepat. Jadi aku mau kasih challenge buat kalian, gimana? Kita mau main fast reading challenge. Caranya nanti di depan kalian ini sudah ada 3 kartu yang harus dibaca. Jadi nanti kata-katanya akan rumit, menjelimet, tapi harus dibaca cepat. Oke. Setuju? Itu beda lu sama yang udah tuyur, suka seripet-seripet lu. Justru itu. yang muda Tante, juga loh. benar. Tante jangan khawatir. Kadang-kadang mungkin kan pengalaman itu kan yang justru berbicara kan. Asik. Mungkin yang mau duluan yang mana? Yang cowok dulu deh, cowok dulu. satu-satunya. Cowok satu-satunya. baca 3 kali. Jadi nanti harus diucapkan 3 kali dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh sambil baca. Boleh. Go. Dudung ambilkan dadang di dinding dong dung dung, Dudung ambilkan dadang di dinding dong dung, Dudung ambilkan dadang di dinding dong dung. Mantap. Pasti gue udah printer nih. Udah? 1 poin. Coba, Ciki. Oke. Aduh panjang banget. Kan coba cium cucu kalau sebentar. Kalau mau cium cucu Ah, curang. Gagal. Saya sebel sama Situ sebab Situ suka senyum-senyum sama suami saya. Sehingga suami saya suka senyum-senyum sendiri. Wah, drama kehidupan saya nggak selesai-selesai kayaknya. Berapa episode nih Waduh, acara nggak tahu ini kalau deh. diceritain? Udah ribuan episode. Tapi masa iya sih udah 50 tahun bisa ketemu lagi? Luar biasa loh. Luar biasa. Itu namanya jodoh, kita nggak ada yang tahu kan. Iya, Jadi jodoh tuh kayaknya bukan hanya sekedar suami istri ya, Iya. anggota keluarga lain Rezeki juga ada ketemu jodoh. sama, masih ketemu sama keluarga.